Iya, halo teman-teman, selamat datang di Sinkronus Ekonometrika 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fadli, dosen di program studi Sarjana Ekonomi Syariah, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip, akan menyampaikan latihan 11.1 terkait dengan eh, stasionaritas dan random walk. Diberikan harga kopi dunia mingguan selama periode Januari hingga Desember 2024 dianalisis menggunakan model autoregresif. Ya, hasil estimasi yang diperoleh adalah CAFE, gitu ya. CAFE itu adalah 0,850 plus 0,920 coffee T min 1, di mana nilai yang dikurung adalah standar error dan nilai yang dikurung berikutnya adalah p-value. Ya. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, verifikasilah apakah proses harga kopi bersifat stasioner dan weekly dependent. Apakah model tersebut dapat dikuantifikasi sebagai random walk? Jelaskan Anda. Oke. Baik teman-teman, kita akan kerjakan untuk soal ini. Nah, saya akan buka di Microsoft Word, gitu ya. Ini ya. Jadi untuk step pertama, ini step pertama yang bisa Anda lakukan adalah eh, transformasi leg operator, gitu ya. Ya, transformasi leg operator, ya. Transformasi leg operator berarti coffee T sama dengan 0,85 plus 0,92 coffee T min 1 seperti ini. Kita ganti coffee T sama dengan 0,85 plus 0,92 L coffee T, seperti ini ya. Oke. Ini pindah ruas ke sini, berarti kalau kita pindah ruaskan, berarti coffee T min 0,92 L coffee T sama dengan 0,85. Sehingga 1 min 0,92 L itu sama dengan coffee. T sama dengan 0,85. Oke, ini kita sebut sebagai AR1. Ya, berarti ini jawaban AR-nya. Kemudian apakah dia stasioner atau tidak, maka Anda nyatakan dulu ini yang pertama. Nah, berarti kemudian yang kedua adalah stasioneritas. Stasioneritas berarti 1 min 0,92 L sama dengan 0. Berarti ini kan apanya ya? Itu adalah harga mutlak dari min 0,92. Itu sudah kurang dari 1, berarti benar. Gitu kan. Terus kemudian Anda pindah ruaskan berarti 1 sama dengan 0,92 L, maka L-nya sama dengan 1 dibagi 0,92. Oke. Berarti ini sendiri sama dengan berapa dong? Kalau kita hitung 1 dikurangi 0,92, teman-teman. Oke. 1 dibagi ya 0,92. 0,92. Ketemu nilai 1,086. Kalau di harga mutlak ini 1,086 itu harga mutlaknya udah lebih dari 1. Berarti udah benar ya. Jadi ini menunjukkan stasioner, kan? Ini kan stasioner. Oke. Nah, kemudian bagaimana secara statistik stasionernya? Nah, kalian bisa uji itu pakai lambangnya itu. Jadi kalau kita punya, ini kan secara matematis ya, secara matematis ya. Kemudian secara statistik, teman-teman bisa cek itu. Tadi kan KV-nya adalah berapa itu? 0,92 dan seterusnya gitu ya. Jadi kan ini adalah row-nya kan, row-nya. Jadi teman-teman bisa lakukan prosedural testnya untuk eh, prosedur prosedur statistik. Oke, berarti langkah pertama adalah kaidah hipotesis.
Ini berarti H0-nya adalah rho sama dengan nol dan H1-nya adalah rho tak sama dengan nol. Ya. Kemudian langsung p-value. Karena ada p-value-nya kan. Nah, p-value-nya adalah berapa itu? Di situ 0,00. Nah, p-value adalah 0,000. P-value-nya ini berarti dia adalah kurang dari alfa sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak. Jadi model ini adalah stasioner atau tidak terdapat unit truth. Oke ya. Nah, jika tidak ada p-value, berarti Anda harus bikin ini. Jadi kaidah hipotesis. Ya, kemudian yang kedua adalah T hitung. Nah, kemudian ada bandingkan. Ya, bandingkan T hitungnya nanti ketemu nilainya berapa. Itu ya teman-teman ya untuk soal nomor 1 stasioner. Kemudian apakah dia weakly dependent atau tidak? Jadi maksudnya begini, weakly dependent itu bisa terjadi jika ketika nilai itu kita pangkatkan setinggi mungkin, nah itu menghasilkan nilai yang makin kecil gitu ya. Jadi kalau ini kita pangkatkan itu, oke, nah ini berarti weakly dependent ya. Weakly dependent sekarang. Weakly dependent itu adalah koefisien rho-nya. Kita pangkatkan dengan K. Ini. Ya, K-nya adalah nilai K tertinggi lag gitu ya. Lag tertinggi yang menurut Anda eh, pantas gitu ya. Nah, misalnya di sini adalah rho pangkat 1. Nah, itu berapa? Kemudian rho pangkat 2 berapa? Rho pangkat 5 misalnya berapa? Jika nilainya menunjukkan resistensi yang semakin menurun, berarti dia jelas weakly dependent. Ya, mari kita hitung ya untuk nilai resistensinya, berapakah penurunannya. Oke, 0,92 pangkatnya adalah pangkat eh, ketemu ini kalau ini 0,92. Ini berarti ketemu 0,92 kuadrat yang gitu ya. Ketemu 0,8468. Sorry, itu ya. Terus kemudian yang berikutnya berapa lagi tuh? Rho pangkat 5. Nah, rho pangkat 5 misalnya saya ganti nih. Nah, berarti 0,92 dipangkatkan dengan 5. Nah, gini ya. Dipangkatkan dengan 5. Nah, nilainya semakin kecil ya. Semakin menunjukkan nilai persistensi kecil. Nah, apakah ini kalau dipangkatkan dengan tak hingga akan makin kecil? Nah, jika iya berarti ini weakly dependent. Gitu ya. Tapi begini teman-teman. Kalian harus ingat bahwasanya jika model ini mendekati 1, jadi kalau rho-nya mendekati 1, artinya dia tidak terbebas dari random walk gitu ya. Nah ini kan sebetulnya kan mendekati 1 ya. Jadi benar stasioner ya kan dan weekly. Tapi ini hampir mendekati 1 ya kan. Tapi random walk ya. Jadi random walk ya. Ada random walk ternyata ya. Ada kemungkinan random walk. Kalau misalnya ini angkanya terlalu tinggi lagi gitu ya. Nah kira-kira begitu. Jadi untuk menyelesaikan ini sama dengan menstasionerkan sesuatu, berarti diturunkan satu kali, ya. Nah itu untuk yang soal nomor 1. Nah berikutnya adalah soal nomor 2, yaitu hitung nilai harapan jangka panjangnya, expected value dari harga kopi tersebut. Baik, jadi eh, ini tadi jelas ya weekly dependent kesimpulannya ya. Oke, kalau weekly dependent berarti secara statistik ini, oke, kita copy aja. Enggak. Jadi ini tadi hasil kesimpulannya adalah weekly dependent eh, apa namanya ada persistensi makin menurun. Nanti kan sesuai harapan.
Cuman masalahnya adalah kemungkinan random walk-nya tinggi karena row-nya itu mendekati 1. Ya, ini ada masalah random walk gitu ya. Masalah random walk gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan expected value daripada coffee. Nah, expected value daripada kopi adalah mu. Lagi-lagi seperti itu mu. Mu ini ya. Oke. Kita punya mu-nya berapa itu untuk variabel kopi kan kopi berarti sama dengan ini ya tadi kopi T sama dengan 0,85 plus 0,92 kopi T min 1 ya. Berarti kita punya kopi ini kita ganti dengan mu gitu ya. Mu sama dengan 0,85 plus 0,92 mu. Pindah luas ke sini berarti mu min 0,92 mu sama dengan 0,85, maka mu-nya tinggal 0,08 mu sama dengan 0,85. Maka mu-nya adalah 0,85 dibagi 0,08. Oke. Nah, mu-nya ketemu sekian. Mu-nya berarti ketemu, kita hitung 0,85 dibagi dengan 0,08. Seperti ini. Mu-nya ketemu di angka 10,625. Nah, ini adalah rata-rata apa tadi kopi, harga kopi atau apa ya tadi ya? Kita cek dulu ke atas. Rata-rata dari harga kopi dunia, ya. Ini harga kopi dunia dalam jangka panjang. Ya, dalam jangka panjang. Oke, nah itu yang nomor 2. Kemudian yang terakhir ya nomor 3, hitunglah varians. Varians, nah ini berbeda dengan yang di kelas ya. Kalau kita kemarin adalah ini varian si tak bersyaratnya, ya. Oke, variansi tak bersyarat itu bisa dirumuskan dengan varian dari gangguan, varian error dibagi dengan 1 dikurangi dengan koefisien dikuadratkan. Nah, itu mekanismenya sama dengan ini varian bersyarat, ya kan? Berarti kan Anda nyari var error gitu ya, apa itu y oleh misalnya seperti ini gitu ya. Sebetulnya kan kita bisa hitung ini expected value daripada y min mu dikalikan dengan expected value y min mu seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, secara sederhana bisa kita nyatakan dalam bentuk var ini itu adalah sama dengan sigma kecil dibagi dengan 1 min koefisien itu rho kuadrat ya. Berarti saya punya berapa ya tadi ya? Kira-kira 0,04. Jadi ini gangguan 0,04 dibagi dengan 1 min 0,92 kuadrat. Oke, berarti saya punya 1 dikurangi dengan 0,92 kurung kuadrat kan gitu ya. Oke, ketemu nilainya adalah yang bawah itu 0,1536, yang atas 0,04. Nah, ini kita hitung berarti 0,04 dibagi 0,1536. Ini ya, ketemunya adalah di angka ulangi 0,04, oke, 0,2604. Nah, ini adalah variansinya. Variansinya tidak cukup besar ya, artinya tetap konstan di nilai tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya variasinya akan ada di area sebesar itu. Nah, standar deviasinya teman-teman bisa akarkan ini berapa gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah plus minus variansinya apa namanya dari model kopi tersebut. Ya,
Kira-kira itu ya teman-teman ya untuk penjelasan dari video 11.1. Nah, kita lanjutkan di video pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.